kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara akan mendemonstrasikan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sendiri, Anissa Zain dari SD Negeri 11460 Perkebun Branir, akan berperan sebagai supervisor ataupun pengamat, dan teman saya Zahroni Fatwa dari SDN 11548 Sidomulyo, Kecamatan Aiko, akan berperan sebagai coach. Dan saya, Rahma Sofia dari SMP Negeri 1 910 akan berperan sebagai coach. Baik, silahkan tonton video kami ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu Zahro. Waalaikumsalam Bu Zen. Apa kabarnya nih Ibu Zahro? Alhamdulillah Bu, sehat. Cuma ada kayaknya mulai batuk lah. Oh iya, ini memang lagi musim cuaca terus ya, jadi tidak enak. Mudah-mudahan bisa ya Ibu tetap semangat ya, karena kita guru ini wajib harus sehat terus Bu, untuk membimbing anak-anak kita belajar di sekolah kan. Nah, Guru nggak boleh sakit ya Bu? nggak boleh, wajib harus mengalahkan pahlawan-pahlawan Superman lah kuatnya. Guru tanpa jasa. Iya, betul Ibu. Nah, jadi saya dengar Ibu nanti akan melakukan coaching ya? Iya Bu, insya Allah nanti saya akan kedatangan tamu Bu Rahma, dan kami akan melakukan coaching. Nah, baik Bu. Sebelum nanti kita mulai ya kan proses coaching Ibu nanti dengan Ibu Rahma ya, di sini nanti saya akan bertindak dan berperan sebagai supervisor ya, pengamat Ibu yang nanti akan memantau proses berjalannya kegiatan coaching Ibu dengan coach Ibu ya. Nah, jadi begini Bu, sebelum kita mulai percakapan coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu yang mengenai rubrik penilaian dari observasi atau supervisi Ibu nantinya dengan coaching. Boleh ya Bu saya sampaikan ya? Baik Bu, Nah, silakan. jadi untuk rubrik penilaiannya yang nanti akan menjadi acuan saya dalam menilai Ibu, itu ada 3 hal yang akan saya nilai. Pertama, saya akan menilai apakah di dalam proses coaching Ibu itu Ibu memiliki prinsip seorang coach. Nah, jadi kita ketahui bersama ya kalau prinsip dari seorang coach itu kan ada 3. Satu, kemitraan ya. Saya nanti akan melihat bagaimana Ibu menyetarakan derajat Ibu dengan coach, gitu ya, tidak merasa lebih tinggi daripada coach Ibu sendiri. Oke. Yang kedua, nanti saya akan melihat bagaimana
tujuan saya nanti ketika saya akan mengamati ibu ya dalam proses coaching ibu terhadap coaching. Sampai sini paham ya Bu ya? Insya Allah Bu, masih bisa dipahami. Nah Bu, sebelum dimulai proses percakapan ibu nanti dengan coaching ibu, ada nih loh Bu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Silakan Ibu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya, kira-kira nih Bu, kompetensi coaching mana Bu yang ingin ibu kembangkan di dalam proses percakapan coaching ibu nanti? Jadi Bu, rencananya saya nanti akan mengembangkan yaitu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Terus saya juga berencana untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggunakan teknik saja. Oke, jadi ada dua kompetensi berarti ya Bu. Ibu akan meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang kedua akan meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, jadi nih Bu, kira-kira dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana ini secara spesifik akan Ibu kembangkan? Nah, nanti rencananya kompetensi yang spesifiknya ingin saya kembangkan itu Bu adalah mendengarkan dengan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dan saya juga bisa menggali dalam membimbing coach saya nanti untuk menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi saya harap kompetensi Ibu ketika mendengarkan secara aktif nanti dapat meningkat ya Bu ya. Dan bisa meningkatkan kompetensi diri Ibu sendiri. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu. Perihal indikator pencapaian atau keberhasilan ya Bu ya. Mana yang ingin Ibu tuju di dalam proses percakapan nanti? Kalau itu yang pastinya ya Bu, yang ingin saya tuju itu yang pertama nanti di dalam coaching saya nanti sebagai coach bisa mengarahkan audiens kita secara tuntun. Kemudian saya juga nanti berharap bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Oke, berarti indikatornya ada dua Bu ya. Menerapkan alur kita dan juga menemukan solusi dari masalah si coach tadi. Jadi semoga dari indikator yang ingin Ibu tuju tadi itu bisa tercapai di dalam proses percakapan nanti, dan saya persilahkan nanti kepada Ibu untuk melaksanakan coachingnya dengan Ibu Rama. Semoga proses percakapan coaching Ibu nanti dengan coach Ibu sendiri bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu ya. Siap. Oke, kalau begitu saya persilakan untuk Ibu untuk melaksanakan proses coachingnya ya dengan sebaik-baiknya. Semoga lancar ya Bu ya. Siap Ibu. Ya, kita nanti menunggu Ibu Rahma hadir bersama kita Iya, ya. saya nanti izin juga nanti mengamati ya Bu ya. Siap Bu, siap. Assalamualaikum Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Daro. Assalamualaikum juga Bu Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah saya sehat. Iya. Ya. Jauh tadi perjalanan atau gimana? Lumayan Bu, cuman tadi agak buru-buru sedikit karena kan di dalam kelas sebentar kan. Jadi juga tadi ada kegiatan apa ya? Apa namanya itu, kegiatan eskul tadi, pengenalan kegiatan eskul di sekolah saya. Jadi saya bisa izin sebentar tinggalkan sekolah ya kan untuk konsultasi dengan Bu Jahli. Soalnya Bu Jahli agak sibuk, jadi kan saya butuh curhat ini ya dengan ini apa namanya, biar lebih plong gitu rasanya Bu. Iya, kemarin kan kita sudah teleponan ya, katanya Ibu ada yang mau dibahas ya, Iya. gitu lah. Tahu bisa kita menemukan solusi dari sharing-sharing kita hari ini. Iya. Apa sih masalahnya kira-kira kok kayaknya terbebani sekali? Iya benar Bu, ini sangat menurut saya sih lumayan apa ya, lumayan jadi beban saya. Kenapa? Begini kan Bu, saya kan mengajar guru bahasa Inggris di kelas unggulan, kelas 9
9 ya Bu ya, kelas 9 kelas 3 SMP ya kan Bu. Kebetulan saya juga kan wali kelasnya gitu. Jadi anak-anak saya ini di kelas saya ini kan agak apa ya Bu, kayaknya agak malas-malasan belajar nih Bu ya, terbawa suasana libur semester kemarin ya 3 minggu. Jadi sudah 2 minggu berlalu, proses pembelajaran saya di kelas itu kurang bersemangat gitu. Di kelas apalagi terutama itu kelas unggulan ya Bu, kelas yang potensinya di apa namanya diharapkan lebih banyak untuk tampil ya Bu ya, dengan segala prestasi dan akhlakul mereka gitu. Jadi kurang motivasi belajar mereka. Oh, jadi kelas 9 ini merosot gitu lah minat belajarnya. Iya. Nggak fokus juga gitu ya Bu Oh ya. ya, kurang fokus belajar, apa namanya banyak main-mainnya Bu. Banyak main-mainnya. Masih mau apa namanya cerita-cerita tentang liburan mereka di kelas, karena kalau saya belajar bahkan saya pernah nanya, ibu ikutlah cerita liburan kalian, mereka diem gitu Bu ya. Jadi agak susah gitu ya, Bu. Jadi saya susah nih gimana caranya mereka mau bercerita dengan saya atau mereka mau belajar dengan saya gitu. Jadi sebenarnya kondisi idealnya seperti apa sih yang sebenarnya Bu Rahma pengen gitu biar nanti kita selesai melakukan coaching ini? Iya, kalau saya Bu ya, saya kondisi dia yang mau saya ambil di sini kan Bu, saya mau fokus di proses ibu, saya bicara dengan ibu ya, coaching saya agar saya menemukan masalah saya di kelas saya ini. Ada solusi ya Bu Karena ya. tanggung jawab saya besar nih Bu ya, selain guru bidang studi, saya juga wali kelas di kelas itu. Jadi kan double job saya di situ Bu ya. Harapannya kita seperti itu ya. Mhm. Harapan Ibu sebenarnya udah cukup baik sekali. Jadi menurut Ibu lah ini kan menurut Bu Rahma, dengan kondisi fokus yang baik kan tadi Ibu mengharapkan fokus gitu ya, terus ada kesadaran diri juga, Iya. manajemen yang baik. Iya. Tapi itu yang sebenarnya idealnya itu menurut Ibu yang bagaimana? Kalau saya kan Bu maunya itu anak saya itu fokus bahwa dia menjadi siswa yang bertanggung jawab ya Bu ya, mengerjakan tugas-tugasnya karena mereka sudah mengajar remaja, otomatis kan kegiatan mereka itu kan banyak ya Bu ya, bukan hanya di kelas saja tapi di luar kelas juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saya maunya itu mereka punya tanggung jawab dan kesadaran diri bahwa mereka bisa melakukan kegiatan belajar itu lebih penting ya, karena udah mau selesai, udah mau tamat gitu Bu. Jadi bukan hanya sekedar bermain tapi melakukan ini loh tanggung jawabku, belajar, fokus di belajar karena aku sudah kelas 9. Ini loh tugas-tugasku yang harus dikumpul agar aku bisa dapatkan nilai yang maksimal nanti di akhir semester gitu. Iya, saya setuju sekali sebenarnya dengan pandangan yang Ibu tentang kondisi ideal siswa-siswa tadi itu ya, tentang yang Ibu harapkan kayak siswa yang memiliki fokus yang lebih baik, terus semangat belajar, melakukan dengan kesadaran yang baik, manajemen diri yang baik gitu kan, yang bisa dilakukan oleh siswa tentu itu memang menjadi harapan bagi kita juga. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengajar siswa-siswa itu dalam kegiatan belajar? Saya kalau di kelas itu ya Bu ya, kalau masuk di awal pembelajaran itu sebenarnya saya sukanya jadwalnya pagi Bu ya. Kalau pembelajaran bahasa Inggris itu saya sukanya jadwalnya pagi. Kenapa? Karena kan pelajaran bahasa Inggris ini ya sedikit-sedikit susah ya kan Bu ya, apalagi dia tidak aktif menggunakan bahasa Inggris di kelas. Jadi saya kalau maunya saya itu pembelajaran bahasa Inggris di pagi hari yang diawali dengan ice breaking, diawali dengan kesadaran diri mereka berdoa bersama ya kan pagi dulu, baru apa namanya itu saya pagi itu memberikan motivasi ya kepada mereka apa yang menjadi pilihan-pilihan terbaik bagi mereka untuk kedepannya. Tapi kan setelah saya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut belum ada perubahan. Belum ada perubahan yang saya lihat menurut saya sebagai gurunya, belum ada perubahan gitu. Karena saya sudah menarik minat mereka untuk yuk kita ice breaking itu kan penuh semangat ya Bu ya. Ayo kita mulai pagi atas pekerjaan kita dengan penuh semangat. Ayo Ibu kasih motivasi, tapi mereka belum ada menunjukkan
Belum. Mungkin gimana ya kalau menurut ibu saya melakukan pembelajaran PSE ya, sosial emosional dengan berdiferensiasi gimana? Bagus itu, bisa itu. Tapi untuk anak SMP lah ini yang tingkatnya sudah mau menjelang SMA. PSE itu kira-kira bagaimana idealnya diharapkan? Kalau saya kan Bu, PSE itu penting ya Bu ya, apalagi dia di pasien remaja, jadi kan mereka bisa mengendalikan emosional mereka ya dalam kegiatan mereka. Lalu mereka juga bisa melakukan kesadaran diri, bertanggung jawab ya Bu ya. Terus bisa bersosialisasi dengan melakukan kesadaran sosial tadi. Jadi menurut saya itu PSE itu sangat penting ya untuk memanajemen diri mereka dengan penuh tanggung jawab dan perasaan. Iya benar sekali Bu. Saya memang setuju sekali dengan prinsip Ibu bahwa PSE itu penting dilaksanakan di setiap pembelajaran di kelas. Atau mungkin Ibu punya alternatif tambahan, alternatif lain gitu? Sebenarnya sudah saya pikirkan ya Bu, cuma agak mengganjal di hati ya. Kalau saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ya bisa kali ya Bu ya, menambahkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu bisa ya. Iya, wah saya rasa itu bagus sekali sih Bu kan, karena dengan melaksanakan PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar dan kecepatan belajar dari siswa yang masing-masing berbeda kan kayak gitu. Jadi kan Ibu sudah melakukan SPRIKI, sudah memotivasi, padahal belum tentu itu kebutuhan si siswa tadi. Iya. Tapi dengan Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ditambah lagi membuat kesepakatan kelas gitu kan. Jadi kalau harapan Ibu mungkin itu bisa lebih baiknya itu dari yang ide-ide Ibu tadi itu kalau kita ratingkan itu berapa? Selama ini kan saya merasa anak saya itu kualitas belajarnya mulai menurun ya di kondisi 6 ya, nilai 6 ya. Nanti insya Allah kalau saya mungkin melaksanakan rencana-rencana saya, itu mungkin anak-anak itu bisa mendapatkan nilai dari 8 atau 9 ya Bu, karena saya sangat berharap sekali anak-anak saya nanti keluar dari kelas saya, itu ya tamat dari kelas saya, bisa paling tidak menggunakan bahasa Inggris dasar ya Bu, di kelas saya, dengan ketertarikan mereka untuk belajar berbahasa Inggris seperti itu. Jadi Ibu tadi berharap mereka dapat nilai 8 Ya, atau 9. Emang nilai yang menurut pengalaman Ibu yang sudah bisa poin 8 atau poin 9 itu yang seperti apa? Kalau menurut saya kan Bu, poin 8 itu mereka bisa mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mereka menegur temannya atau membuka sapaan pagi seperti itu, misalnya good morning atau how are you today, atau mereka menyebutkan hal-hal yang paling sederhana saja lah dulu, nggak usah bicara speaking yang panjang lebar ya, atau mereka bisa membaca dengan pola reading yang baik gitu ya. Terus mereka bisa menulis juga kalimat-kalimat yang disampaikan, itu yang saya harapkan dari pembelajaran nilai 8 tadi seperti itu. Saya juga mau Ibu ya bisa setiap hari mereka mengucapkan Minimal sehilo dengan temannya pakai bahasa Inggris gitu ya. Good morning, how are you today, atau what are you doing. Ini kan kita senang tuh Bu ya, ada hasilnya gitu ya. di jalan gitu. Are you beautiful? Wah, Keren banget. Jadi Bu, kita kan tadi sudah mendapatkan ya kira-kira gambaran yang mau Ibu lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengelolaan PSE bagi siswa-siswa kelas 9 di kelasnya Ibu tadi. Kalau menurut Ibu rencananya Ibu ini tadi kapan dilaksanakan? Insya Allah dalam minggu ini saya rencanakan, tapi saya harus menyiapkan dulu pembelajaran dan model-model pembelajaran saya agar saya punya persiapan matang di kelas, tidak hanya cerita-cerita atau model ceramah, karena saya harus memancing emosional mereka juga untuk belajar. Jadi insya Allah dalam minggu-minggu ini setelah saya punya persiapan yang matang, saya merealisasikan di kelas saya. Iya, memang benar sekali. Jadi kan Ibu tadi ini melaksanakan di kelas bersama dengan siswa. Kira-kira nih, Ibu membutuhkan nggak dukungan atau bantuan dari pihak
gitu, pihak-pihak yang perlulah untuk menjalankan rencana itu. Kalau itu sudah pasti, saya sangat mendukungnya. Pertama dari diri saya dulu ya, Bu ya. Ketika saya berniat, kalau tidak saya lakukan nggak terjadi, Bu ya, gitu ya. Jadi saya butuh dukungan dari diri saya dulu. Setelah itu saya jelas murid-murid saya yang tercinta, gitu ya. Baru dari teman-teman saya, mungkin rekan-rekan sejawat saya, dengan cara saya bertanya-tanya apakah anak-anak saya ini bisa pergi kelas pembelajaran lain di kelas saya itu sama nggak dengan kondisi saya gitu ya. Atau karena iya, karena pelajaran bahasa Inggris susah ya gitu, atau pelajaran bahasa Indonesia mereka tertarik gitu. Jadi saya mungkin bisa sharing-sharing ya dengan teman-teman saya, baru dengan guru BP gitu, baru dengan kepala sekolah seperti Iya, oh iya, pihak-pihak ya Bu ya. Iya. Pihak-pihak tadi kalau sarana prasarana itu ada juga kan yang membutuhkan. pasti Bu, saya mau pakai proyektor, baru mungkin saya mau eksplor di lapangan sekolah. Iya. Karena mau suasana yang berbeda dari anak saya, eksplor di lapangan waktu pembelajaran nanti description ya. Description kan mau mengeksplor lapangan, mungkin saya pakai lapangan nanti atau apalah prasarana yang bisa saya manfaatkan di sekolah ini. Benar sekali, Pak. Memang sekolah kita sarana prasarananya memang digunakan harusnya untuk mendukung Iya. pembelajaran ya Bu ya. Memang itu adalah ide-ide yang baik. Nah, ini kan kita sudah agak panjang lebar nih ngomong dari tadi. Kira-kira gimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ringan lah seperti ini? Saya cukup senang ya buat ini. Saya cukup mempunyai solusi dari masalah saya, karena kalau saya punya masalah, saya harus temukan orang yang cocok ini dengan kondisi masalah saya. Jadi saya berpikir, nah Bu Jarod lah, mungkin Bu Jarod punya masukan-masukan kepada saya gitu ya Bu ya. Jadi hari ini saya bisa menemukan solusi dari masalah saya, dan insya Allah akan saya terapkan. Ya, itu keren sekali Bu. Bahkan saya sendiri belum bisa melakukan solusi seperti itu, namun mungkin dengan kita melakukan coaching Ibu bisa menemukan solusi, dan saya juga bisa menemukan gambaran-gambaran tentang kegiatan yang lain itu seperti apa, seperti itu. Jadi memang sharing kita bertukar pendapat itu penting gitu ya, tidak hanya dengan sejawat, bisa juga dengan orang-orang. Ibu ada permasalahan lain atau ini aja yang mau dibahas? Untuk hari ini aja Bu. Gimana tahu Ibu berkenan lagi mendengarkan curhatan saya di dunia pendidikan ini ya. Saya minta izinlah nanti waktunya untuk Ibu lagi. Saya mau sharing-sharing yang lain. Mudah-mudahan gak ada masalah ke depannya Ibu ya. Saya bisa mengaplikasikan semua apa yang saya punya kepada anak saya. Tugas-tugas saya lancar, tidak ada masalah. Jadi kita ketemunya nggak ngobrolin masalah nih, Iya. ngobrolin yang lain gitu ya Pak Bu ya. Padahal saya tadi mau bilang nanti lain waktu saya yang menjumpai. Oh, boleh Kalau boleh. saya ada masalah ya. Boleh Bu, boleh. Mana tahu kita nanti ketemu kan, saya bisa kasih solusi. Saya masih mau cari-cari masalah. Jangan dicari Bu, susah. Oh iya. Tapi kalau nggak punya masalah katanya kita nggak bisa hidup. Oh iya ya. Kalau harus ada masalah. Iya, ini berat-berat. Oh gitu, iya. Itu aja lah ya Bu ya. Mungkin kita tahu Ibu ada kebutuhan yang lain. Kalau memang mau pulang duluan juga Ya, tidak saya apa-apa. izin mau masuk lagi ke sekolah karena tadi cuma saya tinggalin sebentar ya kan, nanti masuk kegiatan habis mereka bicara tentang high school, balik lagi kan nih melakukan kegiatan belajar. Jadi saya izin Bu, maaf gak bisa bawa oleh-oleh. Jadi saya izin ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Bersama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Jin Sama-sama. sudah ikut ngobrol nimbrung sama kami ya. Terima kasih banyak. Izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Ya Bu. Bu, thank you Bu. Iya. Baik Ibu Zahra, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Ibu ya, antara Ibu sebagai coach dan juga Ibu Rama sebagai coaching. Nah, dan di sini saya sudah membuat beberapa catatan ini Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan ya isi catatan saya, ada beberapa hal ini Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, diteruskan.
barusan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya. Karena di catatan ini Ibu saya lihat sudah melaksanakan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi. Saya tadi melihat bahwa ketika Ibu mengobrol, Ibu itu merasa setara dan tidak ada perbedaan strata antara Ibu dengan Ibu Rahma. Ini adalah suatu kemitraan, prinsip coach yang memang harus kita lakukan ya. Yang kedua, saya juga tadi sudah melihat Ibu sudah menerapkan proses kreatif. Nah, di mana Ibu tadi sudah berusaha menggali kreativitas coach Ibu, yaitu Ibu Rahma, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang ketiga juga saya sudah melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk memaksimalkan potensi dari Ibu Rahma sebagai coach nanti. Ya, jadi kalau saya lihat di sini Ibu juga sudah telah menerapkan ya Bu, alur percakapan coaching itu dengan alur delta. Sangat bagus ya. Artinya Ibu sudah menunjukkan performa yang terbaik ya dalam proses pelaksanaan coaching ini. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya saya tanya ya. Kira-kira Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu tambahkan ya berdasarkan proses coaching yang telah Ibu selesaikan barusan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, salah satu seperti kehadiran penuh, yang mana tadi ya coach saya Ibu Rahma itu merasa ada unek-unek gitu, yang harusnya saya menggunakan teknik stop supaya Bu Rahma sebagai coach bisa lebih rileks dan lebih santai, bisa mengeluarkan permasalahannya dengan lebih baik, seperti itu. Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu tambahkan lagi, ingin Ibu kembangkan lagi, yaitu kompetensi kehadiran penuh ya, atau present. Jadi itu menjadi harapan Ibu agar kedepannya bisa berkembang lagi ya Bu ya. Dan saya juga berharap kedepannya tidak hanya kompetensi ini aja yang bisa Ibu kembangkan, tetapi juga kompetensi-kompetensi lainnya. Ya, jadi ketika Ibu nanti sekali lagi atau beberapa kali lagi di masa depan Ibu akan melakukan teknik coaching ini, Ibu merasa sudah sangat mampu menunjukkan performa Ibu yang terbaik. Jadi Ibu juga bisa membantu rekan kerja Ibu yang lainnya dalam menemukan solusinya masing-masing ya Bu ya. Oke, jadi saya berharap ke depannya kepada Ibu bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya di dalam proses coaching Ibu ke depannya, sesuai dengan harapan Ibu nanti sebagai coach dan juga harapan coach Ibu sendiri. Ya. Oke, semoga dengan adanya proses coaching ini ya, supervisi akademi ini, kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi diri kita ya, untuk menjadi guru-guru hebat yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran ya di dunia pendidikan. Siap Bu. Oke Bu, kalau gitu terima kasih ya Bu ya. Saya juga berterima kasih Bu sudah bersedia mensupervisi, yang mungkin dengan cara ini saya juga bisa memperbaiki ke depannya untuk bisa menjadi coach yang lebih baik. Oke Bu. Jadi saya izin dulu ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana proses coaching ya untuk supervisi akademik pada modul demonstrasi kontekstual 23 ini. Semoga dengan adanya praktik proses coaching ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video kami.